وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. Lalu beliau juga menjelaskan satu perenungan Bapak Ibu, bahwa musibah yang paling besar itu bukan penyakit itu, artinya fisik, tapi musibah yang paling besar adalah apa? Masalah agama, musibah di dalam agama. Misalkan dengan virus corona, orang tidak terhubung sama Allah. Dengan wabah yang nyebar, orang justru tambah tidak taat sama Allah. Atau dengan social distance, atau dengan sekarang ada anjuran wali kota untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi itu justru membuat kita kendor dengan Allah. Itu musibah yang sesungguhnya. Kita taati ulil amri, kita ngikuti, kita sami'na wa ta'na, kita ini ikhlas, kan kita senang. Karena itu membantu pemerintah. Tapi bukan berarti kita tambah turun iman ketika kita tidak ke masjid, gitu loh. Kan gitu ya. Nah, yang lebih parah lagi ketika orang ditegur dengan musibah ini, tapi tidak juga sadar terhubung sama Allah. Nah, ini musibah agama itu sesungguhnya yang musibah yang lebih besar. Karena dampaknya ke akhirat. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan doa apa? Wala ta'jal musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jadi jangan sampai kita itu punya ilmu, punya gelar, punya prestasi akademik, tapi cuma urusan dunia. Endingnya dikejar hanya itu. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jadi seharusnya kita tidak mikir begini, wah kalau saya tidak kerja gimana? Perusahaan saya, bisnis saya, ini berkurang. Itu jangan. Itu berarti kita mikir apa? Dunia. Lebih dari itu, kalau kita misalkan sekarang ini Allah uji dengan tidak ke masjid, jangan sampai justru kita apa? Turun iman. Itu menjadi sebuah keseruan sendiri ya. Tadinya ke masjid, lalu terus ada di rumah. Itu mungkin di masjid ya, terus hidup ya. Ya, alhamdulillah karena ma'had. Kalau anak di rumah, itu terasa lagi nikmatnya tetap saja karena yang kita sembah Allah. Tidak ada, bahkan dihukumi kita sama saja sholat di masjid. Jadi orang mukmin itu kemanapun musibah yang timpanya itu kebaikan bagi dirinya. Jadi bukan malah musibah untuk agamanya, bukan. Kalau kita bisa mengolah ini, orang mukmin itu justru malah bagus. Dengan musibah ini seperti baterai itu loh ya. Kalau tidak ada musibah kan nggak dicas. Ini waktunya kita ngecas, istirahat di rumah, bed rest di rumah, asik. Kan gitu. Maksudnya asik itu karena saya menyadari saya lebih banyak kadang ke Banyuwangi. Jadi terasa nikmat. Jadi tidak ada yang berubah. Justru malah kita bisa menemukan Allah lebih khusyuk, lebih luar biasa terasa dengan musibah ini. Plus kalau seandainya Ramadan nanti misalkan tetap pemerintah menganjurkan tetap sholat di rumah, nggak ada masalah. Karena Ramadan itu di jantung kita, di hati kita dengan Allah. Masjid rumahnya Allah, tapi beribadah kepada Allah di bulan Ramadan tetap 24 jam. Tidak berkurang sedikit pun. Ya, khususnya bagi kita malah lebih enak karena saatnya kita banyak muhasabah diri dan seterusnya. Kalau memang tidak banyak kegiatan, tapi apapun yang ditakdirkan Allah kita terima, kita ridho. Termasuk kita berharap semoga virus ini segera berlalu sebelum Ramadan sehingga semuanya menjadi normal. Jadi Syekh menegaskan musibah terbesar itu bukan seseorang terkena virus corona, tapi agama seseorang. Nah, kalau kita bicara musibah agama, tadi itu, kalau seandainya para medis ini mengobati, lalu tidak mengkaitkan dengan Allah. Pasien berobat, tapi tidak terhubung sama Allah. Kita ini social distance, menerapkan semua anjuran pemerintah menginstruksikan, tapi tidak dihubungkan dengan apa? Allah. Ini musibah.